sangat bersyukur di hari ini oleh karena anugerah kasih Bapa dalam kehidupan kita lagi boleh memulai hari baru di hari Senin tanggal 12 September 2022. Mari kita awali hari ini, kita beribadah memuji memuliakan Tuhan lewat renungan harian keluarga di saat ini. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, pemilik kehidupan ini, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh Engkau anugerahkan lagi bagi kami, dan kami bersyukur ada kekuatan, ada kesehatan, ada berkat yang boleh teralami dalam kehidupan ini. Di samping juga itu, mungkin ada di antara kami yang ada dalam berbagai kehidupan yang sedang bergumul. Tapi kami yakin dan percaya ada sukacita, oleh kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap perjalanan kehidupan kami umat manusia. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu di saat ini Bapa. Kiranya kasih kuasa Roh Kudus menuntun kami, supaya boleh memahami firman Tuhan, kami boleh hidup dari segala perintah ketetapan Tuhan, kami mau hidup berpaut hati kepada Tuhan, dan karena itu biarlah Engkau menuntun kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ampuni pula kami ya Tuhan dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Firman-Nya seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Dan mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul Hiduplah berpaut pada Tuhan, mendengarkan dan melakukan hukum Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sebelum menyerahkan jabatannya kepada Yosua, maka Musa diingatkan kembali akan loyalitasnya sebagai pemimpin dan loyalitas umat Israel kepada Tuhan. Kendati kita tahu bersama bahwa Musa tidak diperkenankan memasuki dan mendiami tanah Kanaan. Musa dalam bagian ini kembali mengingatkan peraturan yang harus dipegang oleh bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Tanpa menaati semua perintah Tuhan adalah hal yang mustahil bagi orang Israel dapat menikmati tanah perjanjian dan mengalahkan penduduk di sana, apalagi mendiaminya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mereka harus mentaati firman Tuhan secara utuh, supaya mereka hidup dan menduduki negeri Kanaan itu.
Dalam proses ketaatan itu, mereka pula diingatkan kembali tentang kisah pemusnahan Tuhan terhadap orang-orang yang mengikuti Baal Peor, dewa kesuburan orang Moab. Suatu kejadian ironis dan tragis yang berakibat matinya 24.000 orang Israel karena tulah Tuhan. Dalam Bilangan 25 ayat 1 hingga 9 mencatat peristiwa itu, di mana orang Israel ketika berkemah di Sitim, mulailah mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab dan turut menyembah Allah orang-orang itu. Dan itu adalah sesuatu kekejian di mata Tuhan. Kenangan terhadap peristiwa murka Tuhan itu diceritakan kembali oleh Musa kepada segenap umat Israel sebagai peringatan bahwa melupakan Tuhan dan mengabaikan perintahnya mengakibatkan kebinasaan. Mereka wajib melakukan semua perintahnya dengan setia. Hidup berpaut kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan sebentar lagi memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hanya Israel yang memiliki hubungan dekat dengannya, dengan Tuhan, dapat memanggilnya, bahkan diberi aturan dan hukum yang adil, sebagaimana kalau kita baca dalam ayat 7 dan ayat 8. Musa menekankan kepada mereka bahwa hanya Allah yang patut dicintai dan disembah. Tidak ada yang lain. Untuk itu bangsa Israel harus mengingat semua hukumnya dan menyampaikan kepada generasi-generasi berikutnya, anak cucu orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Melalui bacaan ini, kita dituntun untuk memahami bahwa firman Tuhan bersifat menasihati, perintah, aturan dan ketetapan Allah yang patut didengar dan dilakukan. Karena berfaedah memberi hidup bagi semua orang percaya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Seperti syair lagu dalam NKB nomor 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, dan seterusnya. Senada dengan hal itu, Mazmur 1 ayat 2 dan 3 juga menyatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menerima kasih karunia-Nya dan sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk terus berpegang pada firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup setiap hari sehingga kehidupan yang bahagia dan mulia teralami oleh pribadi dan keluarga kita. Serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jangan duakan Dia. Jangan sampai kehebatan, kekuatan, popularitas, harta kekayaan, dan lain sebagainya dalam dunia ini menggantikan posisi Tuhan dan menggerus iman kita kepadanya. Saudara, tetaplah berpaut kepada Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga,
Bapa pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa oleh karena anugerah-Mu. Di saat ini kami diperkenankan lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga. Kiranya ini memberkati kami semua, menguatkan iman kami, bahwa sesungguhnya kami diingatkan untuk tetap berfokus hidup pada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas kehidupan kami yang utama dalam kehidupan kami, mencari kebenaran dalam firman-Mu adalah hal yang baik dan utama daripada kami terfokus untuk mencari hal-hal dunia yang tentu seringkali tidak membuat kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kiranya kasih kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami semua, supaya kami boleh melakukan firman ini di tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Memohon kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami umat-Mu, dimanapun kami pergi dan berada. Jemaat-Mu Maranatha Paslaten dari kolom 1 hingga 27, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, kiranya Engkau berkati, Engkau tuntun kami dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan. Aktivitas kami hari ini, usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, Engkau sertai kami yang penuh sukacita hari ini oleh karena berkat Tuhan. Biarlah sukacita itu dibawa di dalam Engkau ya Tuhan. Tapi di saat kami bergumul dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu kami dikuatkan dan dimampukan. Perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslaten, hamba-hamba-Mu, badan pekerja, pelayan khusus Diaken Penatua, Kolom dan Biprah, para pendeta, motivator Kolom, Tuhan berkati, pegawai, kostor, Tuhan berkati semua, bahkan tim multimedia, terus dipakai oleh Tuhan dengan talenta yang mereka miliki untuk terus bekerja melayani Tuhan, memberitakan kabar sukacita lewat multimedia. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Teruslah kami berdoa kepadamu, pemerintah kami juga dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana umat-Mu diberkati, maka demikianlah kiranya juga pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan. Bapa kami di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu hari ini, bahkan hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga saudara diberkati dengan renungan harian keluarga saat ini, dan kiranya iman saudara dikuatkan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, hidup di dalam ketaatan setia kepada Tuhan, rajin bekerja, rajin berdoa, dan like, share, komen renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Maranatha Paslaten. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom, damai di hati.